Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Shalom. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Amin. Baik, pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengucap syukur bahwa saya masih diizinkan Tuhan untuk bisa membagikan sesuatu buat setiap kita, mungkin bisa menjadi perenungan kita kembali, atau bisa menjadi penuntun dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Aku Siap. Boleh sama-sama kita katakan, Aku Siap. Katakan kiri kanan kita, Aku Siap. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah setiap kita sudah siap menghadapi tahun ini? Apakah setiap kita sudah siap menghadapi tahun ini? Amin. Apakah setiap kita sudah siap Bapak Ibu untuk menerima berkat yang besar dari Tuhan di tahun ini? Amin. Karena saya percaya bahwa berkat Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Tinggal bagaimana setiap kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apakah kita sudah siap Bapak Ibu menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi cobaan di tahun 2023 ini? Apakah sudah siap? Terkadang untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, setiap kita mungkin sedang tidak mengalami kesiapan untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Jadi sangat susah sekali untuk mungkin menjadi siap ketika ada tantangan. Mungkin sangat susah sekali untuk menjadi siap menghadapi tahun ini ketika nantinya ada tantangan. Oleh sebab itu, mari sekali lagi sama-sama katakan, Aku siap. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya kembali akan mengingatkan terus bagi setiap kita bahwa tema gereja kita tahun 2023 ini adalah hidup berfokus Kristus. Beberapa minggu kemarin, beberapa hari kemarin sudah banyak sekali Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai tema kita ini. Dan puji Tuhan itu sesuatu hal yang baik supaya di awal yang tahun ini bahwa fokus gereja kita, fokus buat setiap kehidupan kita ini terus dikumandangkan supaya menjadi penuntun, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita untuk menjalani tahun 2023 ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu, bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk setiap kita tetap fokus. Benar ya Bapak Ibu ya? Bukan sesuatu hal yang mudah untuk setiap kita tetap fokus menatap ke depan. Apalagi kalau misalnya ada gangguan, ada distraksi, ada hal-hal yang mengganggu setiap kita untuk tetap fokus. Ibaratkan Bapak Ibu, misalnya ada seorang pemanah Bapak Ibu. Ada seorang pemanah ketika dia tidak fokus berlatih, ketika dia tidak fokus mengenali alat, mengenali anak panah, tidak fokus memahami arah angin. Ketika dia memanahkan anak panahnya dia, belum tentu itu mencapai pada target titik merah di depan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kurang fokus. Karena tidak benar-benar mempersiapkan diri untuk melakukan hal memanah tersebut. Itulah Bapak Ibu, ketika setiap kita tidak fokus untuk mencapai satu target, kita tidak fokus dalam kehidupan ini ketika kita tidak fokus menjalani kehidupan kita di tahun 2023 ini, pasti akan banyak sekali hal-hal tantangan yang akhirnya mengganggu setiap kehidupan kita. Bahkan mengganggu setiap kehidupan kita untuk berfokus pada Kristus. Dan ketika kita tidak fokus, pasti kegagalan yang akan menghantui kita, kekhawatiran, ketakutan yang akan ada dalam kehidupan kita. Misalnya juga Bapak Ibu, buat saya pribadi, ketika saya tidak fokus untuk menjadi kurus, atau ketika saya mau fokus menjadi kurus, pasti banyak sekali godaan dalam kehidupan saya untuk tidak berolahraga, untuk tidak menjaga pola makan yang sehat. Banyak sekali godaan-godaan untuk saya bisa fokus untuk tetap kurus. Akhirnya Bapak Ibu, ketika saya tidak fokus untuk diet, tidak fokus untuk mengecilkan perut, tidak fokus menjaga pola makan, tidak fokus untuk hidup sehat, ya beginilah Bapak Ibu, hidup saya semakin melebar ke samping dan ke kiri dan ke kanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk setiap kita Bapak Ibu mengawali tahun 2023 ini, kita perlu yang namanya fokus. Dan fokus itu memang tidak mudah. Perlu yang namanya terus-menerus untuk berusaha. Bahkan kita perlu untuk penyangkalan diri. Untuk berfokus pada Kristus pun Bapak Ibu, pasti akan sekali banyak tantangan, cobaan dalam kehidupan kita.
Bahkan dari kemarin sudah terus digadang-gadangkan dan terus ada informasi bahwa tahun ini merupakan tahun yang gelap. Ini bukan berarti kita mengimani bahwa tahun ini tahun yang gelap dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa tahun ini merupakan tahun yang gelap, disitulah waktunya kita semakin mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala macam hal, tantangan, godaan di tahun 2023 ini. Menghadapi segala kekhawatiran, ketakutan yang ada di tahun 2023 ini. Sebab ketika kita tidak memulai untuk mempersiapkan diri kita di masa-masa yang sukar, maka kita akan menjalani hari demi hari kita dengan segala kekhawatiran, ketakutan, mungkin juga negatif thinking. Dan itu akan merusak kehidupan kita di tahun 2023 ini. Ketika kita memasuki tahun 2023 ini dengan percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap, maka kita akan khawatir. Bahkan ketika kita mempercayai tahun ini adalah tahun yang gelap, kita akan tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Malah kita akan bisa meragukan penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya Bapak Ibu, umur saya di umur saya yang 25-26 tahun, mungkin di umur 25-30 tahun, hari-hari ini kita sering mendengar dengan istilah fase quarter life crisis atau generasi sandwich. Generasi-generasi ini ketika mendengar bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap, ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan, karena mungkin takut akan menata masa depan yang baik, takut dalam membangun karir, takut dalam membangun relasi, takut dalam kehidupan sosial, takut dalam segala hal. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin sedang terjebak Bapak Ibu di umur-umur di 25 sampai umur 30 tahun ini. Sehingga muncullah istilah yang namanya quarter life crisis. Nah, ketika setiap kami generasi-generasi ini mempercayai hal itu, mempercayai dan terus merasakan takut, mungkin bisa membuat setiap kami ragu akan penyertaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, setiap kita harus tetap percaya. Mungkin hari-hari ini kita yang mulai ragu dengan penyertaan perlindungan Tuhan. Hari ini kita harus tetap semakin percaya bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Meskipun ada informasi-informasi yang menakutkan, informasi-informasi yang menggentingkan kehidupan kita, tetapi percayalah Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Perlindungan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Sebab saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang bisa memasuki tahun 2023 ini, itu sudah merupakan bukti penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Mungkin kita lihat kemarin 2020, 2021, 2022, di mana awal-awal COVID mulai ramai Bapak Ibu. Awal-awal COVID menghantui negara kita, di mana banyak sekali orang-orang berguguran, banyak sekali pemimpin-pemimpin rohani pun berguguran Bapak Ibu karena COVID di tahun 2020 kemarin awal-awal. Ketika saya juga masih kemarin sempat kerja di salah satu tempat barista, salah satu tempat kopi, di mana semua toko tutup, tetapi tempat-tempat makanan dan minuman pun tidak tutup. Dan kami melihat jalanan yang sepi dan hanya ambulans yang lalu lalang, hanya ambulans yang terus lewat di jalanan. Ada segala kekhawatiran, ketakutan yang terus muncul dalam hati. Tetapi ketika kita bisa masuk di tahun 2023 ini Bapak Ibu, dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang bugar, itu sudah merupakan bukti penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna bagi setiap kehidupan kita. Dan hal inilah yang seharusnya membuat setiap kita untuk semakin memahami dan mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Seperti ada lagu, saya teringat ada satu lagu di mana menuliskan satu lirik, yaitu Tuhan tak pernah janji, jalan selalu lurus. Tuhan tak pernah janji, boleh sama-sama nyanyi sedikit, jalan selalu lurus, tapi Dia berjanji, Dia selalu menyertai. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus sampai hari ini pun masih menyertai setiap kehidupan kita. Itulah yang seharusnya menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk memasuki dan menyiapkan diri kita menjalani tahun 2023 ini. Bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita.
Sekalipun banyak sekali tantangan yang kemarin-kemarin kita terus hadapi, mungkin sampai hari ini pun masih ada tantangan yang kita hadapi. Atau mungkin nantinya di tahun 2023 ini juga kita masih tetap menghadapi banyak sekali tantangan. Tapi percayalah Bapak Ibu, Dia Allah yang terus menyertai setiap kehidupan kita. Dia Allah Immanuel bagi kehidupan kita. Ada beberapa dampak Bapak Ibu ketika kita mengawali tahun 2023 ini, ketika kita tidak mempersiapkan dengan benar tahun 2023 ini, mempersiapkan iman kita dengan benar di tahun 2023 ini, atau mungkin juga kita memasuki tahun ini dengan segala kekhawatiran untuk menjalaninya, untuk menghadapinya. Ada beberapa dampak yang akan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita pasti tidak akan maju. Kita akan mengalami stagnan karena kita tidak berani untuk berinovasi, dan kita tidak berani untuk melangkah. Karena kita sudah terjebak dengan rasa kekhawatiran. Kita akan ragu dengan masa depan kita. Dan yang kedua, kita akan dihantui dengan segala pikiran, dengan segala ketakutan. Bahkan juga bisa negative thinking, overthinking. Terus memikirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan yang terakhir, ketika kita khawatir, kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik di tahun 2023 ini, kita akan merasa terpuruk Bapak Ibu. Selalu merasa semuanya gagal. Selalu merasa bahwa tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi harapan. Merasa hidup sudah berakhir, merasa kita ditinggalkan, merasa kita hanya menjalani langkah demi langkah cuma sendiri, terseok-seok. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana setiap kita untuk bisa selalu siap dan menghadapi segala kekhawatiran yang mungkin nanti akan kita jalani di tahun ini Bapak Ibu. Ada satu ayat yang saya dapatkan sebelum masuk tahun 2023 ini, yaitu di Matius 6 ayat yang ke-33. Mungkin ini kemarin sempat Ko Ito khotbah di Kelapa Gading menggunakan ayat ini, Matius 6 ayat 33. Ketika saya mendengarkan itu, saya bersyukur bahwa Tuhan meneguhkan bahwa tahun ini adalah menjadi tahun, ayat ini merupakan pegangan saya untuk tahun 2023, untuk menjalani, menghadapi tahun ini supaya saya bisa tetap hidup berfokus pada Kristus. Di dalam Matius 6 ini Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering sekali mendengarkan. Mungkin setiap kita sudah sering sekali mendengarkan dan membaca ayat ini Bapak Ibu. Bahwa setiap kita harus terus mencari dahulu kerajaan Allah. Bahwa memang di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar makan dan minum. Kehidupan orang percaya bukan hanya soal makan dan minum. Tetapi lebih daripada itu, kehidupan orang percaya merupakan atau yaitu mengenai kerajaan Allah dan kebenaran. Sehingga di dalam Matius 6 ayat 33 ini, di situ dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jika kita mau mempersiapkan atau untuk tahun ini Bapak Ibu, mempersiapkan untuk menghadapi segala keadaan di tahun ini, mempersiapkan kehidupan kita untuk menghadapi segala kekhawatiran, ketakutan yang ada di tahun ini Bapak Ibu, memang perlu satu yang namanya usaha Bapak Ibu. Supaya kita tidak khawatir, kita perlu untuk mengusahakan diri kita untuk tidak khawatir. Oleh sebab itu, ada dua hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu pada pagi hari ini, untuk kembali kita merenungkan bahwa setiap kita untuk menjalani kehidupan tahun ini Bapak Ibu. Sehingga yang pertama saya mau bagikan yaitu supaya setiap kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala kekhawatiran, tantangan di tahun ini. Yang pertama adalah izinkan Tuhan, izinkan Allah memimpin dan memerintah setiap kehidupan kita. Di ayat yang ke-33 tadi dikatakan, usahakan dahulu supaya Allah memerintah hidup kita. Usahakan, memang bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita membiarkan seseorang memerintah kehidupan kita. Sehingga bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk setiap kita tidak khawatir. Sehingga ayat ini menghimbau dan memerintahkan setiap kita untuk setiap kita mengusahakan. Kekhawatiran Bapak Ibu bisa membuat setiap kita ragu akan perintah dan janji-janji Tuhan, benar? Oleh sebab itu, kita perlu yang namanya iman
untuk percaya dan taat akan perintah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengizinkan Tuhan di tahun ini terus memimpin dan memerintahkan kehidupan kita, iman kita akan semakin bertumbuh, iman kita akan semakin naik. Sehingga kita pun bisa siap, sehingga kita pun bisa siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan ada muncul di tahun 2023 ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin dan memerintah kehidupan kita, kita akan semakin bertumbuh naik. Kita akan semakin grow up, semakin meningkat rasa cinta kita sama Tuhan, semakin meningkat kepercayaan kita sama Tuhan, meningkat rasa percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita siap untuk hidup berfokus pada Kristus Bapak Ibu, dan mengizinkan Dia untuk memerintah kehidupan kita, dan kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan membawa setiap kita semakin naik dan semakin naik lagi. Amin Bapak Ibu. Ketika kita tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita di tahun ini, Tuhan akan membawa setiap kita semakin naik. Karena saya percaya bertumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Karena kalau ke samping itu saya Bapak Ibu, kalau bertumbuh itu ke atas. Jadi Bapak Ibu, pada tahun ini, untuk mengawali 2023 ini Bapak Ibu, supaya setiap kita siap menghadapi segala tantangan, mari tetap izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Mari tetap izinkan Tuhan untuk memerintah hidup kita. Dan mari tetap berfokus pada Kristus di segala tantangan kehidupan kita. Dan hal yang terakhir yang saya mau bagikan Bapak Ibu, supaya setiap kita siap untuk menghadapi tahun ini, supaya setiap kita siap menjalani di tahun ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena di ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan, lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Mungkin terdengar klise ya Bapak Ibu ya, terdengar sesuatu hal yang biasa kita sering mendengarkan untuk, oh ya orang Kristen harus melakukan kehendak Tuhan. Tetapi melakukan kehendak Tuhan itu sudah harus menjadi DNA bagi setiap kita. Melakukan kehendak Tuhan itu sudah menjadi DNA bagi setiap kita orang-orang percaya. Untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, saya percaya itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Setiap kita dipanggil untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk fokus hidup kepada Kristus, mencari Dia, melakukan kehendak Tuhan. Sebab saya percaya kehidupan setiap kita bukan hanya bicara soal berkat, bukan hanya bicara soal mujizat, bukan hanya bicara soal apapun dalam kehidupan kita, kebutuhan, keinginan kita. Tetapi kehidupan kita itu berbicara, kehidupan kita berbicara mengenai melakukan kehendak Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan saya percaya merupakan pelita dan penuntun bagi setiap kita untuk melangkah menjalani hari-hari ini. Ketika kita ketakutan, ketika kita khawatir dalam kehidupan kita, terkadang ada rasa-rasa putus asa yang muncul dalam kehidupan kita. Hal inilah yang sering sekali membuat setiap kita ragu dan tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Bahkan ketika kita ragu akan janji Tuhan, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-32, di ayat yang sebelumnya pun dikatakan seperti ini. Bahwa Bapa tahu semua yang kita perlukan. Ketika kita berfokus hanya mengenai berkat-berkat jasmani, ketika kita hanya berfokus mengenai mujizat-mujizat, dan kita tidak berfokus pada Kristus, kita tidak berfokus melakukan kehendak Tuhan, kita bahkan bisa ragu dan penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami pertolongan Tuhan di tahun ini, kita bisa tidak percaya lagi dengan Tuhan. Padahal Tuhan tahu segala apa yang kita perlukan. Melakukan kehendak Tuhan untuk hidup berfokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu membuat setiap kita semakin percaya. Dan Tuhan akan terus menambahkan, memberikan apapun segala kebutuhan yang kita berikan. Asalkan kita tetap mau melakukan apapun kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Fokus kita bukanlah berkatnya, tetapi fokus kita adalah pribadi Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita hidup berfokus pada Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita tidak hanya semakin bertumbuh naik, tetapi kita akan semakin bersinar, kita akan glow up. Bahkan orang-orang di sekeliling kita akan melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita.
Matius 5 ayat 14 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita benar-benar Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan, setiap kita akan semakin bersinar dan orang akan melihat dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu nyata. Orang-orang akan melihat bahwa ada pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari di tahun ini terus berfokus pada Kristus. Terus melangkah dengan memandang Kristus. Hari demi hari mungkin ada tantangan, mungkin ada jurang dalam kehidupan kita. Tapi mari tetap berfokus pada Kristus. Sehingga kita bisa tetap bertumbuh dan kita tetap bersinar dimanapun kita berada Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan satu gambar. Kita boleh sama-sama perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Di mana ada jurang di tengah-tengahnya. Di mana ada jurang yang lumayan dalam ya Bapak Ibu ya. Nah, terkadang Bapak Ibu, setiap kita itu sedang berada di tepi jurang. Terkadang kehidupan kita hari-hari ini mungkin sebelum memasuki tahun 2023 kemarin, kita sedang berada di tepi jurang. Keadaan kita, ekonomi kita, keluarga kita, atau apapun sedang berada di tepi jurang. Tapi Bapak Ibu kita lihat, seolah tidak ada jalan untuk menyeberang. Seolah tidak ada jalan lain lagi untuk melangkah ke depan. Mungkin di tahun 2022, kita berjalan dengan jalan pikiran kita sendiri. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem, kita mau menyelesaikan dengan jalan pikiran kita sendiri, dengan solusi dari kita sendiri. Yang akhirnya juga malah bukannya selesai masalah itu, tetapi makin nambah masalah. Mungkin di tahun kemarin kita sempat menggunakan jalan pikiran kita. Kita sempat mengandalkan kehidupan kita. Kita sempat mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita lupa bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika kita hidup berfokus pada Kristus, ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ada jalan untuk melangkah ke depan. Ketika kita fokus pada jalan-jalannya Tuhan, ketika kita fokus untuk Tuhan menuntun memerintah setiap kehidupan kita, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kehidupan kita. Asalkan setiap kita tetap mau percaya dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup pada kehendaknya Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Sehingga ayat terakhir yang saya mau bagikan, Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong. Mari Bapak Ibu, di tahun 2023 ini, di tahun ini, kita semakin melangkah dengan percaya kepada Tuhan, mempersiapkan kehidupan kita dengan semakin percaya melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Penyertaannya terus sempurna bagi setiap kita. Mungkin ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap kita, dan menjadi rema kembali bagi setiap kita, dan menjadi penuntun bagi setiap kehidupan kita, untuk menjalani tahun-tahun ini, supaya setiap kita bisa tetap hidup berfokus kepada Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.